Kenapa komunisme tidak diangkat? Karena pertama itu lagi booming, kemudian ISIS sudah mengganggu nama baik Islam. Sedangkan komunis, ya kita tahu memang itu lebih biadab lagi. Dan saat ini komunisme itu bukan lagi suatu organisasi atau suatu orang-orang yang mengaku, tapi ini adalah ideologi yang tidak bisa dihilangkan. Dan sifatnya saat ini mereka sudah membentuk gaya baru. Ya, ada sekarang pembahasan dari pimpinan yaitu komunis gaya baru, di mana komunis ini adalah komunis yang tidak membentuk dirinya, tapi dia masuk ke semua elemen. Itu ada di TNI dan sudah terbukti. Jadi komunis gaya baru ini tidak berdiri sendiri, tidak memproklamirkan saya sebagai komunis, tapi mereka adalah komunis gaya baru, di mana mereka sudah masuk ke elemen-elemen yang ada di Indonesia, ke semua elemen yang ada di Indonesia. Dan mereka kegiatannya bukan lagi menularkan ideologinya, bukan, tapi mereka adalah masuk ke elemen-elemen yang dia masuki untuk merusak. Jadi sifatnya seperti virus, di mana ada induknya atau biangnya, dia masuk ke situ, dia merusak biangnya atau induknya. Dan ini sudah terjadi di TNI sendiri, sudah kita tangkap. Ya, mereka tidak menularkan komunisme, mereka tidak mengajak orang untuk ikut dalam organisasi komunis, tapi mereka merusak. Jadi kalau ada di dalam suatu organisasi, mungkin ormas yang ada orang-orang yang sifatnya merusak, mungkin itu perlu kita waspadai. Siapa tahu orang kita ada komunis gaya baru. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi kenapa komunis saat ini tidak bisa kita lawan, hanya bisa kita cari orangnya siapa? Karena kita nggak tahu. Organisasinya tidak terlihat. Beda dengan ISIS yang sudah jelas-jelas memproklamirkan dirinya, sudah membuat suatu angkatan perang sendiri. Nah ini, dan sudah jelas merekrut dari semua negara, termasuk negara kita. Ya, jadi kenapa masalah ISIS ini saya bahas, sedangkan komunis tidak saya bahas karena situasinya berbeda. Dan ini sudah menjadi perhatian dari pimpinan juga masalah komunisme ini, karena mereka bukan lagi sekedar ingin memperkenalkan ideologinya, tapi mereka ada muatan. Mungkin dulunya mereka adalah anaknya atau cucunya dari para komunis ini, yang bapak ibunya dibantai oleh TNI atau oleh warga. Mereka sekarang menjadi komunis plus, ya, komunis plus dendam. Jadi yang mereka lakukan itu bukan hanya sekedar ingin memperkenalkan komunis kepada kita. Kita pasti sudah tahu kalau ada orang yang coba-coba memperkenalkan diri komunis, kita sudah pasti tahu. Tapi mereka tidak seperti itu pola sekarang. Mereka masuk untuk merusak. Kenapa? Mereka ada dendam tadi. Ada dendam yang tidak tersampaikan selama sekian puluh tahun. Terbukti, ya, mohon maaf nih, tanah di Bintaro, ini sudah dengar ada tanah berukuran 3,6 hektar. Ya. Dari zaman tahun 72, tanah tersebut diisi oleh TNI. Karena tanah itu adalah tanah bermasalah, anggota ex-PKI sama yang punya nggak dipermasalahkan selama diisi sama TNI, sama anaknya pun tidak dipermasalahkan. Tapi tahun 2014 kemarin cucunya yang mempermasalahkan dan menang, dan TNI akhirnya diusir dari tanah itu, ya, karena tanah itu bernilai ekonomis. Dia jualnya 10 juta, dia dapat 360 miliar oleh cucu ex-PKI. Ini yang terjadi. Saya tahu dananya untuk apa, untuk pemberontakan atau untuk apa, saya tahu ya. Itu yang terjadi di wilayah kita. Ya. Dan ini jadi perhatian kita. Ya. Ini sedikit pembahasan masalah PKI. Dan ini tidak berlakunya di sini saja. Ada beberapa wilayah atau beberapa tempat yang tanah-tanahnya itu adalah diisi oleh TNI yang dulu masalah dengan PKI, dan saat ini tidak lagi digugat juga. Jadi dulu kita ditakuti oleh PKI, sekarang kita yang ketakutan sama PKI karena tanahnya milik mereka.
Nah itu, ya, itu masalah PKI. Lanjut Pak. Lanjut ya. Masih Pak. Waktu. Baik ya. Lanjutkan sedikit ya. Itu tadi masalah ISIS. Kemudian masalah jumlah penduduk. Ya. Memang ini ada perbedaan antara negara kita dan Cina. Jadi selama kita penjajahan, bangsa Indonesia kita dibuat bodoh oleh penjajah. Yang dulu kita terbagi, ada yang nelayan, ada yang bercocok tanam. Kita semua disuruh balik kanan. Yang harus menghadap ke laut malah menghadap ke darat. Kita diminta untuk menanam, berkebun yang hasilnya langsung dikirim ke negara penjajah. Jadi bisa dibilang negara kita dibodohi untuk tidak menggarap lautan, tapi kita disuruh menggarap daratan. Sedangkan daratan itu kita harus menanam. Kalau ikan pun kita harus kasih makan, binatang harus kita kasih makan. Nah ini, sedangkan kalau kita menggarap lautan, kita nggak perlu kasih makan. Nggak pernah tuh ikan tadi kita kasih makan, belum ada judulnya tuh ya. Nah, kalau kita bisa menggarap itu, maka hutang negara bisa lunas ya. Kita dengar laporan-laporan dari media bahwa kerugian negara kita ratusan triliun setiap tahunnya. Bayangkan kalau misalnya ratusan triliun itu untuk membayar hutang kita, mungkin dalam 5 tahun atau kurang dari itu pasti kita lunas hutang kita. Itu yang kecurian-kecurian yang orang negara asing ambil dari bangsa kita ya. Nah, makanya ke depan kita balik kanan lagi. Yang awalnya kita menanam saja, kita mulai fokus ke lautan. Makanya ke depan lautan akan menjadi proyek yang utama ya, selain proyek daratan. Maka ke depan mungkin untuk solusi masalah jumlah penduduk, nanti selain transmigrasi mungkin ada juga transmigrasi ke laut ya. Biar kita pikirnya ke laut gimana caranya. Dan untuk program itu yang tadi Pak siapa namanya Pak? Saya lupa nulis namanya tadi. Pak Bukan. Nah, masalah solusi lapangan kerja ya. Karena ke depan ini kita akan fokus ke bagian-bagian pedalaman, khususnya perbatasan. Makanya nanti bagi yang berkenan atau mau, silakan ya bergabung sama kita. Kayak ini pun akan bergerak kita ke perbatasan. Di sana kita akan bangun jalan, infrastruktur ya, bikin pemerintahan kota-kota baru misalnya. Sehingga nanti perbatasan akan menjadi kota, bukan lagi pedalaman yang tidak tersentuh oleh teknologi. Itu ya ke depan. Nanti siapa yang mau silakan bergabung ya. Jadi nanti ke depan itu ada transmigrasi laut mungkin ya. Sama ini untuk ya. Kita akan berdayakan potensi yang ada di perbatasan ini. Ya, jadi kecurian kita bukan hanya laut aja tapi darat juga. Banyak hutan-hutan yang dipotong dijual ke negara seberang itu kalinya. Ya, kemudian selanjutnya gitu Pak. Ya. Kemudian untuk langkah-langkah tadi yang ditanyakan Pak siapa tadi. Langkah-langkahnya mungkin nanti lebih bagus kita rapatkan dulu Pak, biar nanti pendekatannya lebih persuasif lah. Karena jangan sampai kalau TNI atau polisi langsung terjun, pendekatannya tidak tepat masalah. Jadi mungkin kita rapatkan dulu aja, bagusnya seperti apa pendekatan yang harus kita lakukan sehingga kita sama-sama enak. Amin. Saya saja yang perlu disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu.